Halo, selamat pagi adik-adik yang hebat. Senang berjumpa kembali pada channel Herbert CB Manalu. Semoga hari ini adik-adik tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring yang akan saya sampaikan pada video saya. Nah, seperti biasa adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, tetap dukung channel saya ini agar semakin berkembang dengan cara membagikan video saya ini kepada seluruh teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi terupdate dari video yang saya publikasi di channel Herbert CB Manalu. Dan jangan lupa buat kamu yang belum memberikan dukungan subscribe, saya persilakan buat kalian untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Oke ya guys, oke baik. Jadi adik-adik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 dengan topik termokimia. Nah, jadi di sini banyak hal fenomenal yang akan kita temukan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saya minta kepada adik-adik, mohon yang sedang menonton video saya saat ini jangan di skip ya, supaya kamu bisa lebih paham dan mudah lebih memahami. Oke, baik ya, jadi langsung saja ya. Baik, termokimia. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan coba bahas sekilas ya tentang bagaimana sih termokimia itu dan apa saja yang terjadi di dalam reaksi kimia itu, dan bagaimana keterkaitan energi di dalam reaksi yang berlangsung pada suatu zat. Jadi itu dulu untuk sisi kali ini ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, pengertian termokimia ya. Nah, apa sih sebenarnya termokimia tersebut? Namun sebelumnya kita mari amati bersama-sama contoh berikut supaya kamu bisa lebih memahami kira-kira bagaimana konsep daripada termokimia ini dan bisa menjelaskan di dalam hati kamu ya, bagaimana sebenarnya termokimia tersebut ya, menurut kata-kata sendiri. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar pertama, kita melihat ada seorang yang sedang memasak sate ya, sate bakar ya. Jadi ada beberapa ijuk di sini ya, yang sudah diisi oleh sate kerang ataupun sate ayam ya. Wah, ini tentu membuat kita semakin selera ya untuk mempelajari materi termokimia, karena diawali dengan konsumsi makanan yang sungguh-sungguh delicious ya. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini ada, kita lihat ada sebuah mobil yang diisi bahan bakar ya. Kemudian yang ketiga di sini ada, kita lihat bagaimana proses pertumbuhan tanaman melalui peristiwa fotosintesis. Dan gambar yang keempat ini adalah es campur. Wow, wah, apa kaitannya ya? Gambar-gambar berikut ya, gambar-gambar tersebut terhadap materi termokimia. Nah, jadi kalau kita analisis gambar-gambar yang ada di sini ya, ini sate ya. Yang pertama gambar yang ini kita lihat sate. Ini gimana sate ini bisa kita dapat konsumsi? Tentu pertama sekali sate ini kita bakar terlebih dahulu. Jadi dalam proses pembakaran itu ada terjadi apa? Ada terjadi penyerapan energi ya. Nah, penyerapan energi dari arang ya, bara yang dihasilkan dari arang ini ya, ke sate tersebut. Begitu juga dengan ini
kendaraan bermotor seperti mobil tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak mengkonsumsi bahan bakar, karena bahan bakar itu merupakan satu sumber energi ya, energi di dalam kendaraan bermotor tersebut. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah merupakan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tanaman memerlukan karbon dioksida dan uap air, dan juga membutuhkan cahaya matahari. Nah, jadi dari hasil ketiga komponen yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis, tanaman itu akan bagaimana? Membebaskan oksigen dan menghasilkan satu glukosa. Glukosa ini adalah merupakan sumber energi, jadi dia membebaskan suatu energi. Oke. Nah, terus ini kita bisa lihat ya, ada es campur yang terdiri atas lengkong, ada agar-agar ya, kemudian ada pokat, kemudian ada kelapa ya, parutan kelapa, surutan kelapa, terus ada santan ya tentunya, kemudian ada apa namanya ini, kolang kaleng ya, kolang kaleng, terus cendol, dan ada juga kita bisa lihat di sini adanya parutan kelapa ya, parutan apa namanya, parutan es batu gitu. Nah, jadi pada saat bahan-bahan yang ada dalam es campur ini disatukan dalam satu media, kita akan bisa rasakan adanya suhu dingin ya di sekitar media yang berisi es campur ini. Jadi pada peristiwa tersebut terjadi perubahan energi ya ketika bahan-bahan itu dicampur dengan es batu. Nah, jadi dari ilustrasi keempat gambar ini tentu dapat kita simpulkan bagaimana sebenarnya termokimia itu ya. Jadi termokimia itu adalah merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara perubahan energi dengan reaksi kimia ya. Saya ulang kembali, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara perubahan energi dengan reaksi kimia. Nah, di sini ada kata kunci perubahan energi. Maksudnya perubahan energi ini bagaimana ya adik sekalian? Oke. Jadi perubahan energi yang dimaksud di sini itu bisa berupa kalor ataupun panas. Oke ya. Jadi perubahan energi yang ditimbulkan pada saat reaksi kimia itu berlangsung itu dapat berupa kalor ataupun panas. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada saat reaksi itu berlangsung tentu akan terjadi perubahan energi. Nah, perubahan energi itu tadi kan sudah saya jelaskan di awal, itu bisa berupa kalor ataupun panas. Nah, itu bisa kita lihat dari sistem dan lingkungan yang terjadi pada reaksi yang berlangsung. Oke, jadi ada kita kenal sistem dan ada kita kenal lingkungan. Sistem itu apa? Sistem itu adalah merupakan zat atau reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi sistem adalah zat atau reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, sementara kalau yang dikatakan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Oke, baik. Nah, jadi supaya adik-adik bisa lebih memahami bagaimana yang dikatakan sistem dan bagaimana yang dikatakan lingkungan, mari kita lihat contoh berikut. Ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada, kita bisa temukan ya orang yang sedang menikmati es kelapa muda ya. Nah, jadi dari gambar tersebut manakah yang disebut sistem dan manakah yang dikatakan lingkungan? Sesuai dengan pengertiannya tadi, kalau yang dikatakan sistem itu adalah zat atau reaksi yang menjadi pusat perhatian kita, ya kan? Berarti ini ada gelas, di dalam gelas ini terdapat apa? Di dalam gelas ini terdapat campuran air kelapa muda, daging buah kelapa muda, dan es batu. Nah, semua yang ada di dalam gelas ini, ya, semua komponen yang ada di dalam gelas ini, inilah yang kita sebut namanya sistem.
Lalu yang dikatakan lingkungan yang mana? Yang dikatakan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar ataupun di luar daripada sistem. Jadi yang ada di sekitar daripada bahan-bahan yang ada dalam campuran es kelapa ini apa saja? Kita bisa lihat ada pipet, terus ada apa namanya ini? Ada sendok juga sih ya sebenarnya ya. Oke, ada gelas dan ada tangan. Nah, jadi semua yang ada di sekitar ataupun di luar daripada sistem ya, itu kita sebut namanya lingkungan. Oke. Nah, saya harap dengan penjelasan ini adik-adik bisa lebih memahaminya ya, bagaimana dikatakan sistem dan bagaimana dikatakan lingkungan. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita lihat tempat di mana reaksi itu berlangsung dan di lingkungan mana dia berada, maka sistem bisa kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua itu adalah sistem tertutup, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Bagaimanakah ketiga jenis sistem ini? Mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini ada gambar saya buat ya. Jadi ini kita bisa lihat ini ada tabung reaksi yang mana di dalamnya ini terdapat suatu zat-zat yang dicampurkan. Terus di bagian atas permukaan daripada tabung reaksi ini dia terbuka, tidak ditutup. Nah, ini yang kita sebut namanya sistem terbuka. Jadi pada peristiwa ini adik sekalian terjadi pertukaran energi dan pertukaran materi ya. Misalnya pada kondisi ini ya ada uap air yang dihasilkan atau ada uap gas yang dihasilkan pada reaksi itu. Nah, uap itu akan keluar menuju ke mana? Menuju ke lingkungannya. Begitu juga dengan suhu ya yang dihasilkan pada reaksi ini ya, itu akan terjadi pertukaran kalor namanya, pertukaran panas gitu ya, berpindah dia jadi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Begitu juga dengan komponen-komponen yang ada di luar dari sistem itu akan masuk ya, berbaur bersama dengan apa, zat-zat yang ada di dalam lingkungan di dalam sistem itu sendiri. Nah, itu yang kita katakan sistem terbuka. Ini ada bisa lihat ya, terjadi di dalam sistem terbuka semua zat ataupun materi yang ada dalam sistem itu akan berpindah. Begitu juga yang ada di lingkungan juga akan berpindah, yang akan masuk ke dalam sistem, dan juga sistem juga akan berpindah materinya keluar. Dan energi yang dalam bentuk kalor ataupun panas itu juga akan berpindah dia dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Jadi dia bebas tanpa ada yang menghalangi. Nah, bagaimana dengan sistem tertutup? Nah, mari kita lihat gambar berikut. Ya, ini kita lihat ada tabung reaksi yang di dalamnya sudah terjadi satu reaksi antara dua buah zat atau lebih. Kemudian sebelum ini terjadi reaksi ini pada bagian atas permukaan daripada tabung reaksi itu ditutup, ya kan? Ditutup dia. Nah, jadi pada peristiwa ini yang berpindah hanyalah apa? Hanyalah suhu ya ataupun kalor yang ada dalam sistem itu ke lingkungannya atau lingkungan ke sistem. Sementara zat-zat yang ada di dalam materi yang ada dalam sistem itu tidak berpindah keluar, dan dia juga ya, dan juga lingkungan tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada apa, kepada sistem. Hal ini karena apa? Karena pada permukaan atas daripada sistem itu telah ditutup, jadi dihalangi agar tidak terjadi pertukaran materi. Nah, jadi pada kondisi ini yang terjadi adalah hanya menimbulkan pertukaran energi saja, ya kan? Pertukaran energi saja. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan tabung reaksi kan terbuat dari kaca. Kaca itu kan memiliki pori-pori ya, memiliki pori-pori. Jadi sebagian daripada jumlah kalori yang ada di dalam sistem itu akan keluar, dia berpindah ke lingkungannya, dan begitu juga sebagian kalori yang ada di lingkungan itu akan bisa masuk ke dalam sistem. Jadi di dalam sistem itu
hanya menghasilkan apa? Pertukaran energi saja, tidak menimbulkan perpindahan materi. Bagaimana dikatakan sistem terisolasi? Nah, di dalam sistem terisolasi ini kita bisa lihat, ini ada tabung reaksi yang tadi ya. Nah, kemudian tabung reaksi ini kita masukkan ke dalam suatu media yang bersifat isolator. Dengan maksud dan tujuan agar jumlah kalori yang dimiliki oleh sistem pada tabung reaksi ini itu tidak keluar, tidak berpindah. Kemudian pada bagian atas permukaan tabung reaksi itu ditutup, ditutup rapat. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika itu kita lakukan, ketika ini kita lakukan, tidak menghasilkan pertukaran materi sama sekali dan juga tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan perpindahan energi. Jadi semua komponen dan juga semua energi yang terdapat di dalam tabung reaksi ini tidak akan berubah. Dia berada dalam keadaan konstan ataupun tetap. Jadi dia tetap ya. Contohnya ini seperti apa ya? Seperti termos ya. Ketika air yang masak kita pindahkan ke dalam satu media termos, itu nanti suhu air panas, suhu air yang ada dalam termos itu akan tetap dia panas sepanjang termosnya itu kita tutup rapat dan tidak pecah gitu ya, atau tidak ada yang retak di bagian sisi daripada termos tersebut, sehingga dia suhunya tetap dan materi yang ada di dalam materi air yang ada di dalam termos tersebut tidak berkurang ataupun berpindah ke lingkungan di sekitarnya. Oke, jadi seperti itu yang dikatakan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, jelas ya adik sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam termokimia ini kan reaksi kimianya kan melibatkan suatu energi. Bagaimanakah energi itu? Bagaimanakah bentuk energi itu sebenarnya? Nah, sesuai dengan hukum termodinamika 1 yang menjelaskan tentang ajas kekekalan energi, menyatakan bahwasanya energi itu enggak dapat ya. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi energi hanya dapat berubah bentuk ya. Misalnya dari energi listrik menjadi energi kimia, energi panas menjadi energi kinetik, ataupun menjadi energi potensial dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kalori yang dihasilkan pada pembakaran kayu ini misalnya ya, jadi kalori yang dihasilkan pada pembakaran kayu atau minyak tanah, dia nggak hilang, tetapi diserap oleh apa? Oleh molekul-molekul udara ataupun benda lain yang ada di sekitarnya dan diubah menjadi bentuk energi lain. Misalnya apa? Misalnya menjadi energi kinetik ya, misalnya menjadi energi kinetik ya. Nah, jadi ajas kekekalan energi ini disebut juga dengan hukum pertama termodinamika. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, bagaimanakah tanda untuk kalor dan kerja pada saat sistem mengalami suatu perubahan energi? Mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada gelas kimia, ya kan, yang berisi zat-zat yang bereaksi ditempatkan di dalam suatu lingkungan ya. Nah, jadi kalau kita tinjau dari gambar ini maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, sistem menerima kalori ya, atau Ki bertanda positif. Jadi menerima kalor dia ya. Nah, jadi karena dia menerima kalor dari lingkungan ke sistem, maka nilainya positif. Yang kedua, sistem akan mengalami proses pembebasan kalor ditandai dengan nilai negatif. Ini terjadi apabila bagaimana? Apabila jumlah kalor yang dimiliki oleh sistem itu jauh lebih besar daripada lingkungan, maka dia akan berpindah ke lingkungan sekitarnya sehingga dia menjadi bertanda negatif. Nah, yang ketiga, sistem akan melakukan kerja ya, sistem akan melakukan kerja ya, ditandai dengan apa? Nilai negatif. Oke. Kemudian yang keempat, sistem akan menerima kerja ditandai dengan nilai positif. Oke, seperti itu dia.
hubungan antara kalor dan kerja di dalam sistem dan lingkungan ketika reaksi itu mengalami suatu perubahan energi. Jelas ya adik sekalian ya? Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di dalam proses perubahan energi di dalam termokimia ini ada kita kenal namanya energi dalam. Apakah energi dalam itu? Energi dalam itu merupakan jumlah energi yang dimiliki oleh satu zat, ya, yang dinyatakan dengan lambang E. Namun dalam termokimia kita hanya akan berkepentingan dengan perubahan energi dalam saja, ya. Jadi dalam termokimia ini kita hanya berkepentingan dengan perubahan energi dalam saja. Nah, itu bisa kita buat satu persamaan, yaitu delta E sama dengan EP kurang ER. Apa itu EP? Apa itu ER? Mari kita lihat keterangannya di bawah. Di mana EP itu adalah energi dalam produk, ER itu adalah energi dalam reaksi. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Kalau reaksi yang disimbolkan dengan delta E ataupun delta H. Baik. Nah, jadi apa itu delta E itu? Delta E itu sama dengan Q ditambah dengan W. Q kalor ditambah dengan W. Ya, delta ini adalah merupakan energi dalam ya. Nah, energi dalam yang ada dalam sistem. Nilainya itu dapat kita peroleh dari jumlah keseluruhan kalor yang ada dalam sistem ditambah dengan besarnya kerja yang dihasilkan pada satu sistem. Jadi, jika reaksi berlangsung dalam sistem tertutup dengan volume tetap atau delta E sama dengan 0, berarti sistem tidak melakukan kerja sama sekali. Maka karena sistem tidak melakukan kerja atau W-nya sama dengan 0, sehingga delta E-nya sama dengan Q. Begitu. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di dalam reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap? Nah, pada saat reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, maka delta E sama dengan Q ditambah P atau Q sama dengan delta E kurang W. Itu dia. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu entalpi. Entalpi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem. Nilai absolut entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi dapat ditentukan. Saya ulang kembali. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu entalpi yang disimbolkan dengan H, entalpi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem. Nilai absolut entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi dapat ditentukan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, yang hanya bisa kita tentukan di dalam kalau reaksi itu adalah perubahan entalpi. Tetapi kalau entalpi sistem itu tidak bisa kita ukur. Oke. Reaksi pada tekanan tetap, Q reaksi itu sama dengan delta H. Reaksi pada keadaan volume tetap, Q reaksinya itu sama dengan delta E. Saya ulang kembali. Reaksi pada tekanan tetap, Q reaksi sama dengan delta H. Reaksi pada volume tetap, Q reaksi itu sama dengan delta E. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adik sekalian kita lihat bagaimanakah jenis-jenis reaksi termokimia. Nah, kalau kita lihat dari perpindahan energi dari sistem ke lingkungan atau ke lingkungan ke sistem, maka reaksi termokimia itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah reaksi endoterm. Kita bisa lihat contohnya di sini, yaitu reaksi pembakaran metanol. Jadi pada saat metanol ini dibakar, ya, pada saat metanol ini dibakar, ya, itu metanolnya kan suhunya rendah ya pada keadaan awal. Nah, pada saat metanol itu dibakar, itu bagaimana? Iya, suhu metanolnya itu akan meningkat ketika dia dibakar. Tuh.
Nah, jadi ini yang kita sebut namanya reaksi endoterem. Nah, yang kedua itu adalah reaksi eksoterem. Kita bisa lihat di sini, ya. Pada sistem suhunya itu lebih tinggi ya dari lingkungannya, maka dia bagaimana dia dari sekalian, dia melepaskan kalor. Contohnya itu adalah seperti proses fotosintesis. Nah, jadi kalau kita lihat dari peristiwa yang terjadi pada reaksi termokimia ini, maka di sini dapat kita simpulkan bagaimana dikatakan reaksi eksoterem dan bagaimana yang dikatakan reaksi endoterem. Nah, yang pertama reaksi eksoterem, ya, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Delta H hasil reaksi itu jauh lebih kecil daripada delta H reaksinya, ya kan? Kemudian delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, adik-adik sekalian, ya. Pada peristiwa reaksi eksoterem ini, ya, ketika reaktan itu direaksikan dengan produk, itu terjadi kenaikan suhu. Nah, karena suhunya itu lebih besar daripada lingkungannya, maka sistem akan membebaskan kalor, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa lihat suhu daripada produk itu akan mengalami penurunan dan bernilai negatif, ya. Jadi T2 nya lebih besar daripada T1, ya kan, seperti itu. Contohnya itu adalah fermentasi gula. Selanjutnya reaksi endoterem. Bagaimana terjadi ketika perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem? Jadi ini biasanya berlangsung pada suatu peristiwa di dalam reaksi kimia itu suhu daripada sistemnya lebih rendah daripada lingkungannya ya pada saat reaksi itu sudah berlangsung, sehingga sistem membutuhkan apa? Membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, ini bisa kita lihat delta H hasil reaksi itu lebih besar daripada delta H reaksi. Itu dia, dan ditandai dengan nilai positif. Nah, ini adik-adik bisa kita lihat ya dari gambar ini, ya. Ketika reaktan itu berubah menjadi produk, itu delta H-nya mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada peristiwa ini si sistem melakukan apa? Penyerapan kalor. Hal itu terjadi karena apa? Pada saat ini reaksi berlangsung, diketahui suhu produknya itu lebih rendah dia dibandingkan dengan suhu awalnya. Nah, jadi ada penurunan suhu. Maka dengan demikian, karena suhunya lebih rendah dari lingkungannya, sistem akan menyerap energi dari lingkungan ke sistemnya. Maka itu kita sebut namanya reaksi endoterem. Contohnya itu adalah pelarutan urea di dalam air. Ya, kita lanjutkan kembali persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia itu adalah merupakan persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi yang dinyatakan dengan delta H reaksi. Nah, di sini ada 3 faktor yang akan kita temukan di dalam penulisan persamaan termokimia ini. Yang jelas adik sekalian, konsep utama yang harus kita pahami di dalam penulisan persamaan termokimia ini, karena di sini ada kata persamaan reaksi kimia yang mengikutsertakan perubahan entalpi, maka diharapkan adik-adik sudah paham ya bagaimana menuliskan suatu reaksi kimia yang setara. Nah, jadi bagi adik-adik yang lupa, silakan buka kembali pembelajaran kalian waktu kelas 10 itu pada materi penulisan reaksi kimia setara. Itu bisa kita pelajari kembali supaya nyambung dengan materi kita tentang persamaan termokimia ini. Oke ya, baik. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ada 3 faktor yang perlu kita ingat. Yang pertama, persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi atau delta H dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia seperti gas, padat,
cairan murni dan larutan. Nah, ini dia poin pertama ini yang harus kita ingat ya adik-adik sekalian. Jadi kita tulis dengan menyertakan perubahan entalpi, dan jangan lupa masing-masing zat berupa unsur ataupun senyawa itu fasenya harus kita nyatakan ya. Apakah dia berwujud gas, berfase padat, cairan murni, ataupun larutan. Kalau dia berfase gas, maka kita berikan simbol G, diambil dari kata gases. Nah, sementara kalau dia padat itu disimbolkan dengan S, solid. Kalau dia cairan murni itu liquid. Sementara kalau dia larutan itu aqueous. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang kita ambil adalah gas asetilen ya. Salah satu komponen yang ada di dalam alkuna ya. C2H2 dibakar sempurna di udara bereaksi dengan oksigen membebaskan gas CO2 dan H2O. Nah, jadi ini diketahui delta H-nya sama dengan minus 142 kJ. Jadi untuk membakar 1 mol C2H2 diperlukan gas oksigen sebanyak 2,5 mol dan membebaskan 2 mol gas CO2 dan 1 mol gas H2O. Nah, pada peristiwa pembakaran tersebut diketahui banyaknya entalpi yang dibebaskan itu adalah minus 142 kJ. Nah, jadi karena di sini dia bernilai negatif, maka pada peristiwa pembakaran C2H2 ini dia merupakan apa? Reaksi eksoterm, ya kan? Oke, baik. Kita lanjutkan yang kedua. Ya, faktor yang kedua, apabila ada reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya sama tetapi tandanya berubah. Jadi kita ambil contoh yang di atas ini ya. Kalau ini reaksinya kita balik, maka nilai deltanya nggak berubah, yang berubah hanya tandanya aja. Kalau tadinya negatif dia menjadi positif. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Ini dia kan, nih kan tadinya kan CO2 dan H2O itu kan di sebelah kanan ya. Ini kita balik dia menjadi reaktan di sebelah kiri. Sementara C2H2 dan O2 itu kita pindahkan ke sebelah kanan yang tadinya di kiri, ya kan? Jadi produklah dia di sini. Nah, karena reaksinya ini dibalik, diputar arah, maka itu akan mempengaruhi terhadap nilai delta-nya. Yang tadinya bernilai negatif, maka sekarang dia menjadi positif. 142 kJ. Ya. Jadi koefisien semua zat yang ada dalam reaksi ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah letak masing-masing zat dan tanda delta H-nya ya. Kalau nilainya sama. Nah, sekarang faktor yang ketiga, bagaimana kalau misalnya dalam satu reaksi kimia yang setara itu kita kalikan dengan faktor pengali A gitu. Ya. Nih, kita lihat contohnya. Nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut ya. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada contoh yang A ya. Yang pertama ini kan tadinya kan ada sebanyak 1 mol ya C2H2 yang dibakar, dibebaskan kalor sebanyak 142 kJ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan dia berubah menjadi 2C2H2 tambah 5O2 menjadi 4CO2 tambah 2H2. Berarti di sini ya 2 kali lipat dari reaksi yang pertama. Jadi ini dikali 2 koefisiennya ya. Semua zat yang ada dalam reaksi ini dikali 2 dari keadaan yang pertama. Karena dia dikali 2, maka otomatis delta H-nya akan berubah. Kalau tadi untuk 1 mol C2H2 yang dibakar itu dibebaskan sebanyak minus 142 kJ, maka untuk 2 molnya berapa? Ya kita kali 2. Jadi 2 dikali dengan minus 142 kJ sama dengan minus 284 kJ. Oke. Baik, bagaimana adik sekalian? Cukup jelas ya? Nah, jadi saran saya silakan ulangi kembali video ini supaya kamu semakin paham dan semakin paham. Dan jangan lupa kita buat feedback dari pembelajaran ini dengan cara menelusuri soal-soal yang ada di buku supaya apa yang kita pelajari hari ini itu
langsung bisa kita ingat. Jadi tidak hanya sekali belajar itu harus berkali-kali. Oke adik-adik sekalian, akhir kata sebelum saya tinggalkan pembelajaran daring ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar adik-adikku sekalian, tunjukkan prestasi. Dan yang paling utama ingatlah ini, jauhkanlah yang namanya berpacaran ya. Saya yakin dan percaya adik-adik semua pasti sudah memiliki dan sudah mengenal apa itu yang namanya pasangan. Oleh sebab itu, hati-hatilah untuk berteman. Karena semakin dekat kamu dengan pasangan kamu, maka akan menghasilkan apa? Suatu perbuatan dosa. Itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, sebelum itu timbul menghasilkan aib bagi diri kamu, baiknya tinggalkanlah. Karena apa? Karena kamu saat ini belum dihalalkan. Oke, baik. Sekian untuk hari ini, sampai berjumpa kembali. Semoga kita sehat-sehat di pertemuan kita berikutnya, di mana pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi dan bagaimana cara kita menentukan besarnya perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Salam sehat buat kalian semua. Bye-bye.